Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Rabu tanggal 28 September 2022. Kali ini ada 3 informasi yang akan saya sampaikan di sini. Informasi pertama soal video saya terdahulu yang dengan judul mesin pengumpul uangnya Jam'an itu, dan seperti itu redaksinya kurang lebih. Rupanya ada pihak-pihak yang keberatan dengan judul itu, juga dengan isi narasi yang saya sampaikan di video tersebut. Salah satu di antaranya datang dari seseorang yang mengaku bernama Nanam. Beliau juga mengaku dari PPPA Darul Quran. Di foto yang tertera di profil WhatsApp dia memang ada beberapa identitas PPPA Darul Quran yang terbaca. Pak Nanang ini berkeberatan ya dengan video saya itu. Saya melihatnya mungkin berkeberatan dengan kata-kata mesin uang di situ gitu. Jadi Pak Nanang meminta kepada saya mengklarifikasi. Saya klarifikasi begini, mesin itu kan sebuah komponen, sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen sehingga dapat berjalan sebagaimana diniatkan untuk pembentukannya. Begitu juga dalam organisasi. Organisasi adalah terdiri dari berbagai macam komponen, semuanya bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga bisa mencapai tujuan dari organisasi itu terbentuk. Itulah makanya orang banyak mengkonotasikan mesin sebagai organisasi atau organisasi sebagai mesin, sehingga sering kita mendengar mesin partai, mesin perusahaan, mesin macam-macam. Itu menggambarkan komponen-komponen yang tersusun dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sebagaimana fungsi dan tugasnya sehingga tercapai tujuan organisasi itu. Itulah yang saya sebutkan mesin. Nah, PPPA itu sendiri kan sebuah organisasi. Semua organisasi kan terdiri dari banyak komponen yang mana di situ mereka bekerja sehingga menghasilkan tujuan dari PPPA itu didirikan. Sedangkan pengumpulan uang, jadi lembaga pengumpulan zakat, infak dan lain sebagainya itu saat ini memang mengumpulkan uang dari masyarakat. Nah, uang dari masyarakat itu diniatkan untuk apa? Untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah dan lain sebagainya. Jadi lembaga pengumpulan JIS itu memang mengumpulkan uang dari masyarakat. Zakat fitrah saja yang memang disebutkan yang secara jelas menyebutkan bahwa mengeluarkan makanan pokok itu pun kita lebih memilih membayarnya dengan uang. Jadi mesin pengumpulan uang di situ maksudnya adalah organisasi yang bekerja mengumpulkan uang dari masyarakat. Uang apa? Uang zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Apakah PPPA itu sebuah lembaga yang halal dan legal? Ya. Tentu saja, saya kan tidak mengkritisi sah atau tidak sahnya atau legal atau tidak legalnya di dalam video saya itu. Itu adalah lembaga yang legal, sah. Dan untuk mendirikan sebuah lembaga seperti itu, lembaga pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya ini, semacam PPPA-nya Jam'an ini, ya tentu harus melewati sejumlah peraturan yang harus dia lengkapi, dan itu pasti sudah gitu, karena dia sudah ada gitu. Saya tidak mengoreksi itu. Itu adalah penjelasan saya. Saya juga meminta kepada Pak Nanang agar tampil di video saya supaya dia menjelaskan, karena dalam WA dia kepada saya itu dia mengatakan bahwa saya tidak banyak mengetahui soal sepak terjang lembaga itu, diantaranya prestasi lembaga itu. Karena itu saya meminta kepada Pak Nanang untuk siapkan waktu kepada saya untuk saya datang, kita bersilaturahmi, kita bermuwajahah, bertemu,
dan saya akan meminta Pak Nanang, mewawancarai Pak Nanang untuk menjelaskan soal eksistensi lembaga pengumpulan zakat, infak, dan sedekahnya yang dimiliki oleh Pak Jam'an ini. Saya silakan waktunya kepada Pak Nanang, dan kembali saya sebutkan lagi bahwa boleh kita bertemu di salah satu PPPA-nya Pak Jam'an ini, baik di Bogor atau di mana. Saya kebetulan dalam waktu dekat mau ke Cirebon, mungkin Pak Nanang dengan saya bisa bertemu di PPPA Cirebon. Kalau Pak Nanang tidak punya waktu, mungkin video ini bisa beliau sampaikan kepada teman-teman di PPPA Cirebon bahwa saya akan berkunjung ke sana dan mewawancarai PPPA di sana, dan mudah-mudahan teman-teman di Cirebon bisa menjelaskan eksistensi, peranan, dan keberhasilan yang dicapai oleh PPPA khususnya Cirebon, dan apa peranannya dalam keumatan, insya Allah. Begitu Pak Nanang ya. Terus permintaan Anda untuk mencabut video itu ya tentu tidak. Informasi yang kedua soal Paytren. Soal Paytren. Jadi dalam video saya terdahulu saya menyebutkan bahwa Paytren itulah yahya wala yamut, tidak hidup juga mati pun belum. Ternyata dugaan saya itu sedikit banyak ada benarnya, setidaknya menurut saya. Karena begini, sebelum saya berkunjung ke Bandung dan bertemu dengan Pak Ahmad di kantor Paytren itu pada hari Jumat tanggal 23 yang baru lalu, ternyata jauh sebelum itu, yakni tanggal 2 September 2022 ini ya, tanggal 2 September ya, itu pihak Paytren itu telah mengeluarkan sebuah surat keputusan, tertulis di situ surat keputusan direksi PT Feritra Sentosa Internasional tentang apa? Tentang pemutusan hubungan kerja nomornya sekian, menimbang perlunya dikeluarkan surat keputusan PHK. Kemudian perusahaan, alasan berikutnya perusahaan berada dalam status rugi usaha yang ditandai dengan lebih tingginya pengeluaran pendapatan korporasi, di mana kondisi ini telah terjadi sejak tahun 2019. Jadi kondisi Paytren ini merugi sudah terjadi pada tahun 2019. Di situ dalam surat ini saya dapatkan dari mantan atau karyawan Paytren yang kemudian surat ini dia sebarkan dalam sebuah WhatsApp grup di mana saya berada di dalamnya. Dalam surat Paytren ini menyebutkan bahwa pada tahun 2019 Paytren telah mencapai kerugian sebesar Rp21.700.000. Kemudian pada tahun 2020 itu Paytren telah mengalami kerugian sebesar 5.124.000 sekian. Pada tahun 2021 itu Paytren mencatat kerugian sebesar 5.351.000 sekian. Nah, jika itu yang terjadi, saudara-saudara, mari kita tengok ke belakang sedikit, kita buka file-file di media sosial, apa yang Jam'an lakukan terhadap Paytren dari tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Bagaimana Jam'an berbicara di media sosial, mengajak orang bergabung dengan Paytren dengan 1001 janji manisnya. Juga mari kita buka file-file di media sosial, kita melihat bagaimana leader-leader Paytren mengajak orang untuk bergabung dengan Paytren dengan 1001 janji manisnya. Kita melihat para pengguna aplikasi Paytren itu bagaimana mereka berkiprah di tahun 2019, 2020 dengan 1001 cara mereka mengajak orang bergabung dengan Paytren. Nah, setelah saudara-saudara melihat situasi itu, mari kita bandingkan dengan kenyataan yang dibagikan oleh Paytren ini, bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Paytren merugi
lebih dari 5 miliar. Oleh karena itu, Paytrend mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan karyawan-karyawannya yang nama-nama karyawan yang di PHK ada dalam lampiran surat ini, tapi saya tidak mendapatkannya. Kemudian adapun nilai pesangon dan akumulasi gaji untuk masing-masing karyawan yang masih terhutang oleh perusahaan akan dibayarkan dengan jadwal sebagaimana berikut. Pesangon dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2022. Bulan Desember ini mulai dibayarkan pesangonnya. Akumulasi gaji terhutang akan dibayarkan secara bertahap mulai 30 Maret 2023. Jadi kalau demikian keadaannya, maka Paytrend itu bukan hanya layah ya walayamut, tapi benar-benar sudah mati gitu. Karena karyawannya sudah di PHK, perusahaan dalam keadaan merugi. Bagaimana Pak Jam'an? Anda pada tahun 2019 mengatakan Paytrend akan go public di tahun 2020. Bahkan dalam tahun 2020 Anda juga masih berseloroh di media sosial bahwa Paytrend itu akan laku 4 miliar belakangan, 4 triliun. Belakangan ada lagi video yang beredar bahwa Paytrend sudah ditawar ke orang 10 triliun. Jadi bolehlah kita katakan bahwa Jam'an itu memang benar dia berbohong tentang Paytrend. Saudara-saudara, informasi ketiga saya mau sampaikan di sini bahwa ternyata Jam'an itu tidak saja berselisih dengan para investornya. Ternyata dia tidak berselisih saja dengan para orang-orang yang memberikan sedekah kepada dia. Ternyata Jam'an ini juga tidak hanya berselisih dengan para karyawan Paytrend dan pengguna Paytrend. Ada kemungkinan lagi Jam'an ini berselisih dengan sebuah komunitas, lembaga, masjid. Apa masjidnya, apa perselisihannya, insya Allah saya akan hadirkan dalam video-video yang akan datang. Saudara-saudara, hari ini juga hari Rabu, tanggal 28 September ini, ada sebuah peristiwa penting yang menyangkut Jam'an di Kepolisian Republik Indonesia. Insya Allah nanti saya juga akan hadirkan videonya di sini, di channel ini pada video yang akan datang. Saudara-saudara, kita cukupkan saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak waktunya, perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.